Perseteruan pesulap merah vs Gus Samsudin dituding settingan, Bang Awai dan Mbah Gareng ungkap bukti. Perseteruan antara Marcel Radival alias pesulap merah dengan pemilik padepokan Nur Zat Sejati, Gus Samsudin diduga adalah settingan. Dugaan konflik settingan antara Gus Samsudin dengan pesulap merah tersebut disampaikan oleh Bang Awai dan Mbah Gareng. Bang Awai sendiri disebut-sebut merupakan guru spiritual dari pesulap merah. Jadi setelah kita dalami gitu ya, ada unsur kemungkinan besar adalah memang sudah direncanakan, ujar Mbah Gareng mendampingi Bang Awai saat ditemui awak media, Kamis, tanggal 8 September tahun 2022, seperti dilansir tribungorontalo.com dari kanal YouTube Cumi Cumi. Walaupun setelah direncanakan, kemudian akhirnya sudah menjadi kebablasan dikarenakan banyak pihak-pihak yang mulai masuk akhirnya menjadi membias, imbuhnya. Lebih lanjut Mbah Gareng mempersilakan Bang Awai untuk menjelaskan dugaan settingan konflik Gus Samsudin vs pesulap merah. Dan dalam hal ini Bang Awai juga sebagai guru spiritual daripada pesulap merah. Menurut saya, mungkin ingin memberikan sedikit apa saja yang mau Bang Awai hadirkan, tutur Mbah Gareng. Adapun dugaan konflik settingan Gus Samsudin dan pesulap merah ini berawal dari seseorang berinisial J yang mengundang Bang Awai untuk datang ke Blitar, Jawa Timur. Sosok berinisial J itu menjanjikan Bang Awai sebuah video atau rekaman suara berdurasi sekitar 2 jam yang berisi percakapan antara Gus Samsudin dengan pesulap merah. Ada satu bukti yang intinya ini semua dagelan, sebut Bang Awai. Namun, J tak jadi memberikan rekaman yang diduga bukti konflik settingan Gus Samsudin dan pesulap merah tersebut secara full melainkan hanya berdurasi sekitar 30 detik. J ini ataupun orang tersebut menjanjikan sebuah video ataupun suara rekaman antara Gus Samsudin dengan pesulap merah yang kurang lebih durasi video ataupun rekaman itu 2 jam, ungkap Mbah Gareng. Cuma yang dikirimkan kepada pihak tim kita itu hanya kurang lebih 30 detik saja, sambungnya. Mbah Gareng dan Bang Awai lantas meminta pesulap merah untuk memberikan klarifikasi terkait rekaman yang diduga bukti konfliknya dengan Gus Samsudin adalah settingan. Nah dari rekaman suara tersebut memang ada pembicaraan, bahkan dari pihak Marcel pun pernah, dia akan memutarkan rekaman, apakah rekaman tersebut ini ataukah apa yang membuat sampai dengan saat ini tidak bisa berani untuk memutarkan rekaman tersebut, beber Mbah Gareng. Ataukah memang betul-betul ada unsur kata-kata bahwasannya semua ini sudah diatur sedemikian rupa, lanjutnya. Sebagaimana diketahui bahwa nama pesulap merah memang menjadi sorotan karena konten-kontennya yang berisi tentang membongkar rahasia dukun. Selain itu perseteruannya dengan Gus Samsudin juga membuat pesulap merah menjadi sorotan publik hingga saat ini. Kabar yang kedua, jawaban Jindan setelah disebut jadi mata-mata Persatuan Dukun Indonesia untuk awasi pesulap merah. Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi disebut menjadi mata-mata Persatuan Dukun Indonesia untuk mengawasi Marcel Radival alias pesulap merah. Hal itu diungkapkan oleh pengacara Persatuan Dukun Indonesia, Firdaus Oiwobo. Sebagaimana diketahui bahwa kini Jindan telah berpisah dari kubu Persatuan Dukun Indonesia yang terus melawan pesulap merah. Namun Firdaus menyebut bahwa Jindan bukan beralih kubu melainkan menjadi mata-mata yang dikirim ketua dan pendiri LSM Pemburu Alam Gaib Indonesia, Haji Ridwan. Menurut Firdaus, Jindan diberi tugas untuk memata-matai pesulap merah, Dr. Richard Lee, dan Denise Caryesta. Sebenarnya Jindan bukan beralih kubu ya, ujar Firdaus seperti dilansir tribungorontalo.com dari video di kanal YouTube Cumi Cumi yang tayang Kamis, tanggal 8 September tahun 2022. Jindan itu dipasang oleh Haji Ridwan untuk memantau pergerakan Marcel Radival si DC dan Dr. RL, jelasnya. Firdaus menilai kisruhnya dengan Jindan yang baru-baru ini memisahkan diri dari kubu Persatuan Dukun Indonesia hanyalah sandiwara. Jindan tetap memberikan info kepada kita, kata Firdaus. Saya rasa itu sandiwara semualah, karena kita hubungannya tetap baik kok dan Jindan tetap memberikan informasi kepada kita gerakan-gerakan mereka, bebernya. Lebih lanjut Firdaus menegaskan bahwa Jindan adalah seorang dukun yang ia pikir telah membelot dari Persatuan Dukun Indonesia. Saya sudah bilang dari awal, dia itu sebenarnya dukun dari awal, dukun-dukun-dukun di tengah jalan akhirnya, saya sempat salah paham juga, saya pikir si Jindan ini membelot, ungkap Firdaus. Ya ternyata settingan kita itu, settingan tim saya itu memang, Jindan, disuruh ke sana dulu, disuruh memberikan info-info, imbuhnya. Sementara itu,
Jindan membantah bahwa ia mata-mata yang dikirim Kubu Persatuan Dukun Indonesia untuk memantau pergerakan pesulap merah hingga Denise. Kata Daus, katanya si Jindan itu sengaja memata-matai ikut kubu gue bener enggak? Tanya Denise Cariesta kepada Jindan. Enggak, kurang kerjaan bener. Jawab Jindan. Jindan juga menyatakan bahwa sesama manusia harus saling merangkul dan tak boleh saling menjatuhkan. Kita jadi manusia itu tidak boleh saling menjatuhkan. Kita sesama warga Indonesia, kita saling merangkul bukan saling menjatuhkan dan bukan saling menginjak, papar Jindan. Kabar yang ketiga. Berdamai dengan pesulap merah, konten YouTube Gus Samsudin kini lebih mirip dengan Kang Ujang Bustomi. Perseteruan antara Gus Samsudin dengan Marcel Radival pesulap merah berakhir dengan perdamaian. Gus Samsudin yang sebelumnya melaporkan pesulap merah ke Polda Jawa Timur malah diminta oleh pihak kepolisian untuk melakukan pembuktian. Gus Samsudin sendiri kini dikabarkan telah berdamai dengan pesulap merah dan mengakui bahwa kontennya hanya untuk hiburan. Bahkan, konten YouTube Gus Samsudin kini tidak lagi mempertontonkan aksi pengobatan sebagaimana dulu ia lakukan hingga akhirnya dibongkar pesulap merah. Kini, konten Gus Samsudin justru lebih banyak menampilkan aksi-aksi melawan dukun atau orang-orang yang mengaku sakti. Konten Gus Samsudin ini lebih mirip seperti konten YouTube Kang Ujang Bustomi, praktisi supranatural dari Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan tim medianekita.com, konten YouTube Gus Samsudin malah berisi pembongkaran aksi dukun-dukun cabul dan palsu. Gus Samsudin terlihat mendatangi tempat-tempat dukun yang ditengarai melakukan tindakan yang merugikan masyarakat. Kabar berdamainya Gus Samsudin dengan pesulap merah salah satunya diungkapkan oleh Denny Darko. Menurut Denny Darko, Gus Samsudin telah mengambil langkah yang tepat berdamai dengan pesulap merah, dan memanfaatkan momen tersebut untuk kebutuhan kontennya ke depan. Gus Samsudin yang akhirnya sekarang juga berdamai dengan pesulap merah dan mengakui bahwa kontennya adalah konten hiburan. Saya lihat dari konten-kontennya ini lebih mirip seperti Kang Ujang Bustomi sekarang, kata Denny Darko melalui kanal YouTube miliknya. Saya pikir harusnya ini yang terjadi dengan viralnya ini, silakan mengambil keuntungan dari naiknya kasus ini untuk bisa melakukan sebuah prestasi atau mengenalkan apapun yang mereka lakukan ini ke masyarakat, imbuhnya. Menurut Denny Darko hal itu akan membuka peluang bagi mereka ketimbang melaporkan pesulap merah. Marcel Radival memang tak ingin menggantikan pekerjaannya dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ia memiliki image pesulap merah untuk pekerjaannya dengan penampilan yang sangat berbeda. Kendati demikian, masih ada saja orang-orang yang mengenalnya ketika tak memakai setelan pesulap merah tersebut.